Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang ke-11 kuliah Sistem Berbasis Data, kita lanjutkan lagi materi yang sebelumnya, yaitu pertama-tama kita aktifkan dulu MySQL-nya, exam MySQL, yang diklik. Ya. Oke, kemudian klik start. Ya. Nah, kalau misalkan ini sudah aktif, ini kita minimize saja. Ya. Yang keduanya yang harus Anda siapkan yaitu materi SPD pertemuan 11. Ini sudah Bapak sediakan, silakan nanti bisa di-download. Nah, ini dibuka saja. Ini adalah coding yang digunakan ini untuk meminimalisir supaya tidak terjadi kesalahan pengetikan, ya. Nah, kalau sudah ini dibuka, kita di sini ketik CMD. Nah, ini ya command prompt. Kalau yang tidak ada CMD, Anda ketik run. Nah, di run baru nanti bisa diketikkan di sini CMD. Ini sama-sama aja. Ya, bisa masuk ke sini ya. Atau bisa langsung ketik di sini CMD. Ya, sama-sama saja perintahnya ya. Oke. Ini kita sudah masuk ke command prompt ya. Command prompt. Nah, yang pertama kita akan masuk ke directory C atau drive C. Perintahnya adalah cd/. Nah, kita masukkan di sini. Ya. Mau di copy boleh, mau diketik juga boleh. cd/. Nah, ini masuk ke directory C atau ke drive C. Yang kedua adalah masuk ke directory atau folder exam. Nah, kita ketik ini cd exam pp. Nah, ini udah masuk ke folder cmpp ya. Yang kedua, masuk ke directory folder MySQL. Perintahnya adalah cd MySQL. Mau diketik juga boleh di sini cd MySQL. Oke, udah masuk ke directory MySQL. Kemudian masuk ke folder bin. cd bin. Ketik aja di sini cd bin. Nah, oke. Sekarang yang berikutnya untuk menjalankan SQL, perintahnya adalah MySQL strip u root. Nah, ini boleh diketik, boleh juga di copy. MySQL spasi u. Nah, oke ya. Sekarang kita masuk ke dalam perintah yang ada di sini. Yang pertama, ya, buatlah database dengan nama penggajian. Perintahnya adalah create database penggajian. Ini boleh di copy juga boleh untuk mempercepat. Nah, di sini kita paste. Oke, query oke, berarti ini sudah berhasil. Kalau ada tulisan query oke, berarti sudah berhasil. Perintah yang kedua, tampilkan database yang telah dibuat. Perintahnya adalah perintah query-nya di dalam MySQL yaitu show database. Copy, kita paste di sini. Show database. Mau dipaste boleh, mau diketik manual juga boleh. Nah, ada tidak database penggajian? Oh, ternyata ini ada penggajian ya. Oke, kalau ada kita lanjut ke perintah yang berikutnya. Gunakan database penggajian. Oke, perintah untuk menggunakan database yaitu use penggajian. Ini di copy saja. Atau mau diketik manual juga boleh, sama-sama saja. Use, gunakan penggajian. Titik koma, enter. Ya. Tulisan database ceng. Ini artinya database-nya telah dipakai atau digunakan. Ya. Kemudian buatlah tabel pegawai ya dengan atribut ID pegawai, nama depan, nama belakang, kemudian email, telepon, tanggal kontrak, date, ID job, gaji, tunjangan, ID manager, dan ID departemen. Ya. Oke, kita copy saja perintahnya biar cepat.
copy, kita simpan di sini, paste. Nah, ini create table pegawai. Kita akan buat tabel pegawai di mana atributnya ada ID pegawai dengan tipenya karakter lebar 6, ini sebagai primary key, nama depan tipenya varchar lebarnya 20, nama belakang tipenya varchar lebarnya 25, dan seterusnya sampai dengan departemen tipenya karakter lebarnya 4. Kalau udah, kita tekan enter. Oke. Ini ada tulisan query oke, berarti berhasil telah dibuat. Sekarang kita lanjut ke perintah yang berikutnya. Ya. Tampilkan tabel database. Tampilkan tabel dalam database penggajian. Nah, kita coba. Perintahnya adalah show data database. Nah, ini ada ya. Show database. Mohon maaf, show database. Mohon maaf, salah. Show table. Ya. Show table. Oke, ini ada namanya di dalam database penggajian, ada tabel, ada satu buah tabel namanya tabel pegawai. Perintahnya udah ada disediakan di sini. Ya, show table. Ada tabel pegawai. Nah, sekarang perintah yang nomor 6, tampilkan struktur atau deskripsi tabel pegawai. Nah, kita mau melihat tabel pegawai itu deskripsinya bagaimana. Nah, kita ketik deskripsi pegawai. Oke. Ini ada perintahnya di sini. Deskripsi pegawai, nanti tinggal di copy, masukkan ke sini ya. Oke, ini coba di enter. Nah, ini adalah deskripsi atau struktur dari tabel pegawai. Ada ID pegawai, nama belakang, email, dan sampai dengan ID departemen. Ini tipenya ya. Ini lebarnya ya. Ini tipenya adalah primary key atau kunci utama. Oke, kita lanjut ke perintah yang berikutnya. Isi data pegawai sebanyak 2 record atau 2 baris ya. Nah, perintahnya untuk mengisi data ke dalam tabel pegawai yaitu perintahnya insert into pegawai, nilainya adalah ini. Ya, kita coba copy saja biar cepat. Ya. Copy, pindah ke sini, paste. Nah, ini adalah perintah untuk mengisi tabel pegawai. Insert itu adalah masukkan into ke dalam pegawai. Value adalah nilainya. P001 adalah untuk ID pegawai. Dewi adalah untuk nama depan. Persik adalah untuk nama belakang. Email adalah ini untuk nama emailnya. Ini nomor telepon. Ini tanggal lahir. Ini jabatannya. Ini gajinya. Ini tunjangannya. Ini nama manajernya. Ini nama departemennya adalah departemen produksi. Ini rekod yang pertama. Rekod yang kedua yaitu P002. Ya, namanya April, Ariel. Nama belakangnya Tatum. Ya, oke, dan lain sebagainya. Oke, kalau sudah ini kita enter. Oke. Sini ada tulisan query oke, 2 row, 2 baris telah berhasil dibuat. Nah, sekarang kita coba masuk ke langkah berikutnya apa? Tampilkan seluruh data yang ada di dalam tabel pegawai. Untuk menampilkan data, perintah yang digunakan adalah select. Select from pegawai. Select bintang from pegawai. Kita copy saja, pindahkan di sini. Nah, select bintang from pegawai. Select itu adalah untuk menampilkan ya. Bintang adalah seluruhnya. Ya, menampilkan data seluruhnya. From itu dari apa yang akan ditampilkan, yaitu dari pegawai. Kita coba tekan enter. Nah, ini adalah tabel pegawai yang sudah diisi datanya. Ini datanya ada 2. P01, P02. Ya. Ini datanya. Oke. Sekarang kita lanjut ke perintah yang berikutnya. Tampilkan data kolom pegawai
dan nama belakang dari tabel pegawai. Ya, ini perintahnya adalah select. Select itu untuk menampilkan. Tampilkan ID pegawai, nama belakang, gaji dari pegawai. Jadi yang ditampilkannya 3. Ini maaf ditampilkannya 3. Nama ID pegawai, ID pegawai, nama belakang, dan gaji. Ditampilkannya 3. Perintahnya select. Tampilkan ID pegawai, nama belakang, gaji dari itu dari pegawai. Ya, oke, kita copy. Jadi yang ditampilkannya hanya 3 kolom. Paste. Select. Tampilkan ID pegawai, nama belakang, dan gaji dari tabel pegawai. Enter. Nah, ini 3. Ya, ini yang ditampilkannya 3. Oke, sekarang kita ini perkecil dulu biar kelihatan. Nah, ini tampilnya 3. Ya. Selanjutnya, perintah yang berikutnya yaitu udah nomor 10. Tambahkan kolom baru dengan nama total gaji. Tipenya integer, lebarnya 10. Ya. Untuk menambahkan kolom, perintahnya adalah alter table. Ya. Nah, alter table dari tabel pegawai. Add itu tambahkan. Apa yang ditambahkan yaitu total gaji dengan tipe integer, lebarnya 10. Ini adalah perintahnya. Yang di sini paste. Alter adalah untuk menambahkan. Yang ditambahkan di mana? Di tabel pegawai. Add yang ditambahkannya apa? Ya, yaitu atribut total gaji dengan tipe integer, lebarnya 10. Enter. Oke. Kalau ada tulisan query oke, berarti ini benar, ya. Selanjutnya yang terakhir, tampilkan ID pegawai, nama belakang, gaji, tunjangan, beserta total gaji. Total gaji itu yang tadi dibuat di sini ya. Nah, ini nih. Mohon maaf, mana? Total gaji. Total gaji. Di mana total gaji itu ya. Total gaji itu ini, yang ini. Ya, total gaji itu yang ini tadi, yang barusan dibuat. Di mana isi total gaji merupakan hasil dari penjumlahan gaji dan tunjangan. Jadi kalau dilihat di sini, gajinya ini adalah 1.000.000, tunjangannya 500, berarti total gajinya adalah 1.500.000 ya. Perintahnya adalah select. Select itu kan untuk menampilkan. Apa yang ditampilkannya? ID pegawai, nama belakang, gaji, tunjangan. Nah, kemudian ini gaji ditambah tunjangan akan menghasilkan total gaji from dari tabel pegawai. Ya, oke. Pasti di sini. Oke, ulangi lagi. Select perintah untuk menampilkan apa yang mau ditampilkan, yaitu atribut ID pegawai, nama belakang, gaji, tunjangan. Gaji ditambah tunjangan akan menghasilkan total gaji. Ya, semua atribut ini ya sumbernya adalah dari tabel pegawai. Oke, kita enter. Nah, ya. Oke, di sini ada hasilnya. ID pegawai udah muncul, nama belakang udah muncul, gaji udah muncul, tunjangan udah muncul, total gaji. Nah, ini adalah penjumlahan dari gaji dan tunjangan. 1.000.000 tambah 500, 1.500, 700 tambah 400 adalah 1.100. Baik, sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa ini di screenshot ya, di print screen. Kemudian nanti Anda kirimkan ke Classroom ya. Bagi Anda yang mengirimkannya ke Classroom beserta dengan foto Anda di pojok atas, maka dianggap mengikuti perkuliahan atau dianggap hadir untuk pertemuan yang ke-11 ini. Sekian dulu dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.